Pemirsa, sejumlah barang bukti berupa mobil dan motor mewah milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer yang jadi barang sitaan dipindahkan oleh KPK. Kendaraan sitaan tersebut dipindahkan dari Gedung Merah Putih ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sebanyak 32 kendaraan baik mobil maupun motor milik tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer diangkut dari Gedung Merah Putih KPK. Sejumlah towing atau truk pengangkut kendaraan disiapkan untuk mengangkut kendaraan yang disita dari mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini. Kendaraan-kendaraan ini akan dipindahkan dari KPK ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam OTT pada 20 Agustus lalu. Selain mobil dan motor mewah, KPK juga menyita sejumlah uang terkait dugaan pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR, PT Pertamina Patra Niaga pastikan belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat beli stok BBM Pertamina. Padahal sebelumnya pemirsa sudah ada SPBU yang sepakat beli BBM Pertamina berdasarkan base fuel. Jadi Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Muhtasyar sebelumnya bilang ada 2 SPBU swasta yang minat untuk beli stok BBM Pertamina. 2 SPBU itu yakni Vivo dan juga BPAKR. Tapi dua-duanya malah batal rencana beli stok BBM dari Pertamina. Alasannya karena kandungan etanol yang terdapat dalam base fuel milik Pertamina. Kandungan etanol itu yang dinilai menjadi kendala SPBU swasta membelinya. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal beli BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol jadi penyebab batalnya SPBU swasta beli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU.
Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meresponnya, pemirsa. Bahlil mengatakan proses negosiasi bisnis masih berlangsung dan pemerintah hanya memfasilitasi saja. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Pak, yang jelas begini. Stok BBM kita Moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Gak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi gas melon itu tepat sasaran. Kementerian SDM mengkaji rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg. Bahlil menyampaikan subsidi LPG yang setiap tahun mencapai hingga 87 triliun rupiah saat ini masih diawasi langsung oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas. Sementara itu subsidi BBM nilainya 140 hingga 160 triliun rupiah per tahun di bawah pengawasan BPH Migas. Bahlil menyebut pihaknya juga membuka opsi untuk memperluas kewenangan BPH Migas sebagai pengawas dalam penyaluran LPG bersubsidi. Disampaikan hal ini perlu dilakukan karena langkah pemerintah yang kembali mengizinkan mengecer untuk menjual gas melon tersebut. Kita lagi mengeksersis aturannya. Memang idealnya LPG ini juga diawasi oleh sebuah badan atau institusi yang cukup. Kalau LPG itu subsidinya 80 sampai 87 triliun per tahun, tetapi diawasi oleh Kementerian ESDM di bawah Dirjen Migas. Karena itu ke depan subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah, karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa ke BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi.